Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
yang bolong gitu. Hati-hati Ki, semoga teman-teman kan doa jadi kalau lihat nih Ki itu maksudnya kendaraannya pelan otomatis kan juga kecelakaan di jalan itu. Jadi ingat, kasih ingat saja, semoga tidak terjadi Ki apa-apa. Yang diperlukan juga perhatikan jarak lalu lintas, oke, kita akan dengarkan dulu Kelom. Yang sarapan, selamat sarapan. Yang tidak sarapan, selamat minum air putih. Kalau sarapan minum kue atau makan nasi. Kalau sarapan pagi, sedikit. Kalau tidak sarapan, minum air putih saja. Sampai baik, saya menghadirkan dulu Kelom. Kita semua di Mananu indroi hanelino mananu lakbang bori maraeng susah ko antu nanu boya sangkamangku tenamontu daku gaukan kupinawang rieroknu nakamatonja tena bajiku nuliliang nasemi cinaku. Baranukana ikau jibawang aku lela pakaero ikau sere inakerua teatonja lani tunai tena sikali nakke susahku nuboko inna talasaku si ranukara susah nyawaku amoli simpum pamai. Baranukana ikau jibawang aku lela pakaero ikau sere inakerua teatonja lani tunai tena sikali nakke susahku nuboko inna talasaku si ranukana susah nyawaku amoli simpum pamai si ranukana
susah nyawaku amolika simpum pamai. Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90%, bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan alat utama dalam berkomunikasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di pagi hari ini tentunya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan tentunya sahabat budaya, kami menghadirkan informasi untuk kita semua pagi hari ini tentang bagaimana doa tak saat bencana. Adakah doa tak? Mak baca doang saat menghadapi bencana. Hari ini tak boleh tahu seperti itu. Nah, kalau sahabat budaya menghadapi bencana, doanya Jono, doa apa jangan? Ini malah sekolah telepon dulu deh. Nama jangkat ki. Assalamualaikum. Ya. Ya, Assalamualaikum. Bari bahasa Jawa mana? waalaikumsalam. Nah, suara Kemai. ada. Itu kapan tak ada nunya? Ya, halo. Tahu.
Di situ kapan ada lu? Rupanya ada di situ. Aduh. Iya, Assalamualaikum. Ya, Oke. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saja biasa rantun juga. Kenapa? Ya, awal Kenapa, bicara, ken- awal bicara. kenapa suara saya begitu bagus, tapi nggak tidak didengar? Ada bencana. Oh. Kira namanya ada Apa? ada suara tidak ada setan. Ada suara, tidak ada gambar maksudnya. Iya. Ada suara, tidak ada gambar. Hujan kan apa? Atau Hah? anu, Ji? Gerimis, I- Ji? Tidak. Nggak hujan? Iya, cuma langit menangis. Bah, langit menangis. Tidak tahu kenapa menangis. Apakah dia sudah bosan melihat manusia? Berbeda. Iya. Atau kan ada lagu itu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat jika kita Kamu, iya gitu cocktailnya sendiri. iya kan biasa bencana itu datang bukan karena manusia juga. Betul? Bukan sekali Allah berfirman kayak Kristus saja. Segala bencana yang terjadi di muka bumi itu tidak akan terjadi itu karena ulah manusia. Begitu kan? Iya, kalau ada saya diteruskan. Iya toh? Iya. Allah lindungilah ya hamba-Mu ini. Tapi sesuatu juga kadang-kadang Tuhan tidak mengenal kita. Siapa sih Anda? Iya toh? Iya. Bukan masalah mengenal atau tidaknya, masalahnya kita datangnya sekali-sekali, Ji. Tidak setiap hari begitu. Iya. Saya bilang Tuhan perhatian semasa ketika ada kesulitannya. Jadi dia terkenal kita. Ketika dia sehat, tak pernah datang berkunjung. Ya kan? Iya. Jadi Wajar ya. ya, ada. Jadi wajar begitu ya. Ya, aja. Kenapa tidak? Jadi iya, ada doanya masing-masing. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa segala. Jadi iya, karena Bahasa apa kita pakai kalau baca doa, Ki? ya bahasa kalbu lah. Dulu katanya gak ada bahasa kalbu kah? Ada tuh bahasa hati. Bahasa Ya. hatinya apa? Iya. Tidak usah meraung-raung menangis. Ya Allah. Ada. Mana? Halo. Iya. Tidak usah menangis, tidak usah meraung-raung. Iya toh, begitu. Jadi Jadi apa, Pak? ya masing-masing sebenarnya orang punya doa. Kalau dulu di kampung nenek saya, nenekku juga cerita ini. Ya pesan itu kalau toh angin itu kalau datang itu bukan baca-baca, tapi gaul-gaulkan. Kalau anginan itu apa itu? Angin apa lagi namanya itu biasa itu merusak itu? Itu kalau bahasa Inggris langsung angin. Ya, ya kalau kata itu datang itu telanjang bulat saja. Iya. Itu angin. Telanjang bulat. Iya. Iya. Oh iya, ini agak aneh ya, tapi itu memang. Iya. Itu yang dipakai sama orang-orang dulu ketika berlayar di
laut itu ketika datang itu seperti itu kaptennya banyak seperti itu kan ya boleh tanya lah kalau orang ini gitu sampai sekarang itu masih Dia perhatikan telanjang pada saat air kencang datang. iya Terus di luar rumah atau dalam rumah, John? pokoknya dilegali ego lah dari mana arahnya itu antar dia Serius, Ki? iya Masya Allah, segitunya. iya itu tapi jangan perempuan Ya, karena apa bedanya coba? kalau perempuan itu bukan anginnya bukannya minggir tapi tembus gitu apa Dia langsung angin maksudnya gitu. iya karena kalau namanya soal kan kalau sama-sama ada kan pasti nggak mau iya pasti nggak mau pasti dia minggir Ih, ada tong itu sama, nggak apa-apa. nah, itu nih angin adi itu Angin apa Eh, namanya paling kalau gitu? angin lain lagi itu iya ini Pak bisa dicoba lah kan ini Bisa dilego-lego dan selain iya ketika terjadi itu tapi harus sesuai dengan arahnya misalnya dari barat harus menghadap ke barat ini kan orang biasa tahu aja oh iya ada angin harus di situ jangan itu bisa dianggap apa ya tapi itulah semua pesan orang dulu ketika terjadi angin puting beliung lah seperti itu iya karena yang pernah juga berlayar di orang-orang Bugis dulu itu kan pakai perahu layar ya kan ketika terjadi badai angin di tengah laut itu biasa dilakukan seperti itu jadi memang aneh kedengarannya ya kan tetapi ini bisa dijadikan pengalaman oleh orang dulu seperti itu ada juga dia ya melakukan itu, John. ya Ternyata melakukan itu. oh iya atau ketika angin kencang juga ada itu datang itu biasa bisa dengan dilakukan oleh ayah saya itu asam iya asam tidak asam iya ketika terjadi bencana seperti itu ketika angin kemudian dan sebagainya iya banyak sebenarnya baca-baca tapi bukan dalam bentuk apa ya ada juga yang dalam ayat suci Al-Quran ada juga yang pakai bahasa sesuai dengan warisan dari nenek moyangnya Tapi ada tidak doa yang biasa Anda kasih tahu kan orang? Nggak ada, Ji. nggak ada tuh pernah nenek saya begitu sebenarnya itu praktiknya atau yang saya dengar itu biasa asam seperti itu atau ada juga itu ya tabur di garam juga ketika dia itu ya kita tidak tahu juga ini salah satu juga upaya atau usaha ya ikhtiar yang dilakukan sebagai tindak tadi bencana itu ya kalau banjir tidak ada baca-bacanya kalau tidak ada pelampung ya innalillahi iya kalau banjir kan seperti itu jadi seperti itu tidak perlu kita mencoba segala sesuatu ketika kita terdesak ya kan tidak apa-apa kita mungkin semua yang sahabat budaya mungkin beda-beda pengalamannya ya Iya. ya beda-beda mungkin ada baca-bacanya yang lain atau itu biasa itu kan itu yang saya lihat itu juga itu biasa ada tombak ya kan tombak itu Iya. ketika di itu dia hadapan itu mata tombak itu dari mana arah angin itu Oh begitu. iya ada yang lebih lama lagi tapi mungkin sekarang jarang itu orang
yang apa orang itu tenun itu sarung itu. Oh, sarung. Ya orang dulu itu kan begitu dulu, pakai sarung itu pakai sarung tradisional kan. Artinya yang bilang orang biasa nggak tahu apa namanya itu biasa juga ditaruh di lego-lego itu. Iya, itu katanya untuk menghindari yang namanya itu ketika ada terjadi angin. Oh, oke. Itu kan apa namanya cukup temurun lah, berarti mungkin diwariskan sama orang tuanya. Tidak terjadi sesuatu ini harus seperti ini. Jadi, tapi yang paling banyak itu kalau terjadi bencana itu miskin tiba-tiba jadi kaya. Miskin tiba-tiba jadi kaya. Iya. Oh iya. Karena bernasar gitu. Sembaran. Iya. Nuki. Sembaran nah. Lain bicara lain. Ya Allah. Kalau saya selamat dari ini saya akan potong sapi. Padahal dia nggak nanti lupa itu kan sapi. Iya. 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 Ada itu orang apa namanya? Dia bilang kapapomi ketika menghadapi suatu bencana. Sembarang dia bilang. Ya Allah, ketika saya selamat, saya akan potong sapi atau kambing. Karena gitu. Orang dulu tuh biasanya begitu bicara-bicaranya. Iya betul. Karena orang dulu mengeluarkan yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Iya. Kan? Tapi itu janji loh John, harus ditagih. Iya janji memang. Janji memang. Jadi ketika nanti selamat nih, lupa itu karena mahal sekali tuh. Jangan toh juga pukul tinggi kalau begitu, kasihan, Masya Allah. Bagaimana kalau udah ayam? Dan ini. Kenapa? Kemungkinan besar selamat itu sangat kecil. Ya, begitu. Jadi baik yang besar-besar ya mungkin. Manjur ke. Sembarang. Iya. Kecil doanya tidak orang dulu itu terjabah begitu ya. Begini. Iya. Kan sebenarnya kalau bernasar itu kan paling bagus itu paling nggak perlu itu adalah puasa. Iya. Iya kan puasa. Cucuki. Tapi orang dulu itu kan pengetahuannya akan itu kan belum. Iya. Iya kan. Belum ada tentang pengetahuan agama. Iya. Dan tentang itu kalau bernasar orang jangan macam-macam tunggu cukup saja dan saya puasa. Ya kan itu paling afdal. Tapi bagi mereka itu, mungkin ini karena saya bernasar ini seperti ini, misalnya yang besar, misalnya sapi atau kan, mungkin nasar saya cepat dijabah kan, seperti itu. Mungkin doa saya cepat dijabah. Iya. Jadi itu aku. Jadi macam-macam lah sebenarnya. Dia bisa bernasar, bisa baca doa yang lain, berarti agar bisa terhindar dari segala bencana. Itulah orang dulu. Berbagai macam dilakukan, yang penting bisa selamat dari bencana itu. Jadi bukan apa-apa ya, jangan lagi bawa musyrik apa itu bukan. Ya kan? Yang penting kita tetap keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Tidak apa-apa karena dengan gaukan kah atau dengan baca-baca kah, ya kan? Itulah baca doang Ki. Iya baca doa itu kan, baca doa itu bisa dengan apa saja kan, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa apa, terserah dengan Anda. Iya. Tapi jangan tons bila kalau selamat pergi manjat bawa karaeng, salit. Sebenarnya malas ya. Tidak ada orang begitu, itu musyrik tahu. Kalau saya dulu, ya Allah, kalau selamat saya nikahi pacar saya deh. Sudah kasih perbincanganmu yang terakhir. Sudah. Iya tunggu dulu. Itu jadi kalau saya tuh ada bencana tuh, yang saya pikirkan, ya Allah, saya belum menikah kok dong. Bagaimana? Lanjut juga. Saya ingat itu sahabat budaya. Kalau penyidik ini sudah bilang oke. Nah suruh begitu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Budaya di
mana saja berada. Kita ke Bunda Fatma di boleh 0811 400 225 bergabung kembali juga saya sahabat budaya di pagi hari ini. Assalamualaikum Bunda Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Baik, Alhamdulillah. ketawa pagi-pagi. Alhamdulillah kalau Dengar ketawa Pak di Jono. pagi-pagi. Iya malasku deh. Iya. Kak Bunda juga dulu orang tua tak pesannya begitu. Ketelanjang bedang orang. Katanya namanya juga apa tadi? Lasso angin. Lasso. Kalau saya bilang benar, Oh iya kah? Masa? iya, Oh iya. itu orang dulu begitu. Iya. Hah? Cocok itu perempuan tidak boleh karena itu laki-laki harus karena itu namanya angin. lasso angin Bunda ya. Matinya. Kalau bicara bahaya. Bahaya deh. Terus itu kan bahasanya Bugis ya, bahasa Bugis ya. Ya. Terus ayo Bunda. Laki-laki. Laki-laki. Kalau tidak ada dego-degonya dia di pintu. Iya, cuma orang tuh mau dulu kaget nanti Pak Asis nak bangun. Tidak bergabung kalau hari dosa. Kalau malam begadang nanti ada curug ikan perempuannya. Malasku deh dan orang tua iya. Dan toleh. Banyak ikan perempuannya nah piara. Alah, itu Pak Jono bilang benar. Kan biasa tuh ada rumah belum ada dego-degonya, langsung tangga naik di pintu. Iya. Rumah kayu, rumah panggung, tapi dia berdiri di situ, telanjang bulat. Masya Allah. Kita kan Terus kalau kita ada perempuan yang melihat tutup mata atau ada orang bilang Masya Allah terus matanya sedikit-sedikit dibuka begitu. bagaimana mau dilihat sama perempuan kalau perempuannya sudah madukku di dalam. Oh begitu. Ada Tommy lihat ini bilang biasa gitu. Allahu Akbar. Saya masih kecil dulu itu saya lihat kenapa itu bisa begitu. Dia bilang memang penangkalnya itu. Kalau kita percaya itu penangkalnya. Tapi itu kejadian Bunda, serius. Ah? Itu kejadian, anginnya berhenti di dia. Maksudnya dia tidak bawa itu laki-laki ya. Ini pikirannya saya. Maksudnya saya tidak ada di zaman itu begitu dengan pesannya orang. Kalau di tua zaman dulu kita itu. tidak ada, sudah apa dibilang orang. Jadi anginnya tidak membawa itu orang, maksudnya dia tetap berhenti depan rumahnya umpama kalau rumahnya yang dituju. Begitu. Iya. Oh begitu. Biasa juga bilang orang apa orang Makassar bilang. Saya kan lebih banyak tahu Makassar walaupun saya Bugis Bone. Rati kemana udah tuh? Begitu di atas di langit tuh lewat. Itu benar itu dibilang Pak Jono. Jono bilang gini, ada WA-nya lagi Jono bedeng, dia bilang begini Bunda, ada Jono punya WA, dia bilang begini, bukan berhenti, tapi belok arah ki bedeng itu angin. Iya. Saya kira nangkat tong itu orang. Tidak, dia lewat. Dia lewat di tempat yang kosong atau apakah kan kita dia kan begitu di kampung itu betul-betul hilang enggak langsung juga hilang anginnya tapi dia belok di tempat yang kosong kalau ada dekat laut dia ke laut begitu. Kita juga itu hatinya orang tua dulu sampai saya sekarang kalau saya minta kasih pindah ini hujan ke laut. Jangan dulu hujan di Makassar. Insya Allah jadi karena saya memang sudah tahu niatnya begitu. Jadi ya biarkanlah saya bilang memang ada doanya gampang Ji, bukan Ji doa. Doa juga kan setiap orang baca Al-Quran itu kan doa. Jadi iya. Boleh ditanya juga itu Pak Asus bagaimana? Pak Asus masuk ke dente namanya. Jangan cuma minta laku. Iya. Pak Dimas. Kenapa Pak Dimas? Kenapa Dimas? Dimas juga. Malas deh dengan dia. Tidak berani gabung. Gabung dong. Jangan cuma di gunung, turun gunung supaya tahu persoalan luar.
jangan di gunung terus, nanti buta gitu ya. Buta apa nih? Betul itu, tapi nanti tidak usah saya kasih tahu doanya ya. Oh, jangan Miki. Minta tolong sama Pak Asis. Ada doanya Saya Kak. Ini kan topiknya tidak baca Ji, doa. Ji kita dibaca itu saja, baca terus. Berapa orang di dalam itu rumah bisa dikasih tahu. Baca inna taina kalau kau sarum itu saja. Sampai habis. Selalu dibaca itu. Oh iya. Insya Allah berhenti tuh hujan. Baru jangan kita juga bilang ini kan bukan maunya kita. Iya, betul. Ya, kita berusaha saja. Ya, itu saja inna taina sampai habis. Supaya bisa kita ringan-ringan hujannya kah atau apakah? Betul itu kata Pak Jono, ketawa Kak dengar, tidak berhenti ketawa. Pak Jono sembarang tuh. Lasso angin ya begitu ya Iya, betul. Makanya dilawan dengan lasso apa? Aduh, Ja. Masya Allah, Allahu Akbar. Nih pagi-pagi Tidak orang tua apa-apa semua. Ji. Itu Ji kita bicara begitu kan memang benar, bukan Ji Ini dibikin-bikin. memang Jono ini. Pangarang-arang pagi-pagi. Kasih yang penting itu Pak Jono Jambak selalu tuh bilang setan-setan, saya juga agak takut. Tahu setan apa Masa dia ada setan selalu ya? setan, masih pagi-pagi ada setan disebut. Dia setannya Bunda. Yang Karena bagus doanya bedeng. Ya Allah saya belum menikah, jadi mau Kak menikah. Betul itu orang yang tidak pernah menikah, kita minta itu ya Allah jangan saya belum menikah. Dia kan sudah menikah punya anak, mau menikah 2 kali. Berhenti Mi Jono kasihan. Iya dikalah dengan Pak Asis Pak Jono. Tidak berani Ki Bunda. Oke Bunda, makasih ya Bunda. Oke, sehat selalu sayangku Detek Neng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara tentang doa pada saat kita tertimpa bencana, oke, dan ini adalah salah satu juga yang dilakukan orang tua dulu saat menghadapi bencana begitu, entah itu tapi tadi Jona bilang kalau lasso angin itu orangnya beding, orang dulu itu pesannya telanjang ki beding. Begitu Kak Ibu Niar, coba kita terima. Assalamualaikum Ibu Niar. Waalaikumsalam, bari bahasa saya. Bari bahasa Inggris. Iya, astaga hujan Mikodong lagi. Tapi memang apa ini doa apa ini? Doa minta jodoh, doa apa? Kebanyakan doa aku dengar di bawah. Jono ki Bella. Pertama doa tertimpa bencana ada. Ya kalau ada datang angin topan gitu ya. Tapi kalau dia yang terakhirnya dia minta jodoh. Nah saya tidak tahu Kak, saya ini terhubung kemana. Dia tahu minta doa. Nak kasih melenceng sentemanya. Iya. Bedeng tuh pada saat lasso angin datang membaca doa, tapi setelah itu niatnya bilang ya Allah kalau ini angin sudah tidak ada, jangan kasih datang dong ini angin karena belum Pak menikah. Gimana caranya tuh? Apa hubungannya? Coba? Emangnya statusmu apa begitu ya? Ini Jona nih ada sedikit. Tunggu nih sebentar, kalau Pak Wahyu lagi yang masuk. Apa tuh Sandy? Kalau Pak Wahyu lagi masuk dia tahu doa apa lagi dia bilangin Ki Jono. Doa panumbu lo dia itu. Doa panjaguru. Kalau kita itu itu kan dulu itu ingat zaman dulu itu kalau angin kencang. Saya punya nenek ini datokku duduk itu toh dentene menghadap ke mana itu matahari terbit. Duduk itu Masalengka di atas kursi kebesarannya tonji dengan ada kopinya apa di situ. Kita masih kecil-kecil. Kalau tak putar-putar itu angin dengan banyaknya nak baca tapi tidak ditangkir.
ada mi biasa ku dengar bahasa Bugis, bahasa Makassar ki, baca doa Tommy. Jono bilang angkat tangan beda yang dua tangannya diangkat begitu. Iya, Oh, begitu memang. Saya punya data yang saya lihat di rumah tuh. Iya. Kalau musim hujan itu kan pasti kencang angin. Baru rumah kodong zaman dulu atapnya atap nipa. Baru ada Tommy pohon mangga itu di sebelah rumah jadi banyak rantingnya ke rumah tuh. Ya kalau kencang angin tak gesek-gesek itu. Daun-daunnya mangga di atasan jadi bikin bocor-bocor itu atap. Sampai saya ingat itu pernah terangkat semua itu atap rumahku dan tahun 80-an itu. Angin kencang, saya punya data tuh duduk. Kita semua ini kodong anak-anak kecil duduk mungkin di dekatnya. Tapi kita, alhamdulillah dengan selesai, berhenti ke itu angin. Lama-lama hujannya reda. Tapi kita kan masih anak-anak jadi datang gitu kepo kayak anak-anak sekarang bilang apa itu dibikin dato paling bilang ya alhamdulillah dia bahasa Makassar nak masih yang kareng Allah Taala maksudnya Allah masih kasihan ki itu yang saya ingat itu kata-kata yang saya punya dato kalau ada sesuatu yang dia minta terus berhasil pasti dia kasih dengar tuh dia alhamdulillah nakamasnya di karena Allah Ta'ala. Kadang dia pakai bahasa Bugis karena kebetulan Bugisnya lebih kental. Bahasa Bugis nih. Doanya juga doanya orang Sengkang. Bugis Sengkang. Saya punya dato dari mama. Kalau bapakku yang Makassar dan bahasa Bugis nih apapun itu kalau panas juga taliwa-liwa panasnya baca doa namanya bencana apalagi kalau ada mi banjir dan itu dulu kalau banjir itu kodong hilang mi sendal tak bangun kita tidurin dana mi sendal di bawah tempat tidur. Rumah panggung atau rumah bawah jadi ini tapi kan dulu nggak pakai lantai kan Pak tanah ada tuh tanah yang bendol-bendol ke denten itu nggak pakai lantai semen lantai tanah kodong dulu sama tonton jadi kalau banjir itu becek di dalam rumah begitu jadi kalau kita sekarang kan pada umumnya ada doa kalau angin kencang itu kan dihafalkan di TPA anak-anak sekolah denten kalau saya itu lebih banyak kalau begitu pakai bahasa Indonesia dengan doaku sendiri ya Allah jauhkan kami dari segala mara bahaya hindarkan dari bencana begitu denten nggak pakai ritual bahasa Indonesia mau yang kita tahu begitu kalau kita tidak tahu pakai bahasa karena Allah itu kan mendengarkan semua bahasa hambanya kita mau minta dengan bahasa apa daripada kita pakai bahasa Arab terus salah penyebutan kan lain lagi artinya mending kita pakai bahasa tak sendiri seperti orang-orang tua dulu pakai bahasa Bugis karena bilang itu apa bacanya gitu yang penting yakin ki kalau Allah mendengar doa ta insya Allah dijabah doa ta saya begitu aja dentene anak-anakku juga di sini kalau ada bilang ya subhanallah kalau angin kencang paling itu ya subhanallah ya Allah lindungi kami jauhkan kami semua dari segala mara bahaya begitu aja dentene nggak ada ritualnya yang penting itu yang kewajiban dilakukan sholat 5 waktunya minimal maksimal itulah salat 5 waktu dilakukan jangan ada bolong-bolongnya ada lagi tambahan salat insya Allah dijauhkan begitu dari segala bukan cuma ada bencana denten mau keluar rumah mau kemana saja kan pasti kita baca doa minta dilindung kalau Ibu Fatma bilang ada Ki di tujuan tak baru jalan Ki dia itu kan ajaran orang tua dulu istilahnya tarekatnya itu denten tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan mana mau tahu dia yang kayak begitu nggak peduli jalan-jalan yang penting dia sudah baca doa yang Bismillahirrahmanirrahim jalan nih kalau kita orang-orang yang ya zaman-zaman minimal kelahiran 70-an kalau kelahiran tahun 2000-an namun dente nih kalau kayak macam dente ini mungkin juga masih ada ajaran-ajaran orang tua yang dipakai kalau mau keluar rumah ndak asal keluar gitu dente nih tapi anak-anak sekarang tidak mau mengerti yang kayak begitu. Kalau kita itu masih mengingat ajarannya orang tua.
Hati tak dulu ditanya baik-baik baru dapat. Iya, jadi ya kalau bagi saya sesuai tema kalau apa doa kalau ada bencana ya sesuai keyakinan masing-masing. Apapun bahasa yang kita pakai, insya Allah Allah dengar. Begitu di saya Dentene. Pengalaman orang tua dulu ya banyak ritualnya Dentene. Apalagi kalau masih kental tradisinya itu ya. Mak baca-baca apa tapi kita enggak gitu Dentene. Karena kalau salah-salah juga salah-salah menempatkan bacaan atau ritual-ritualnya itu macam apa yang dipasang enggak sesuai tong, bahaya tong. Mending sekali enggak usah dilakukan kalau kita setengah-setengah. Iya betul. Iya, begitu di saya deh. Enggak pakai doa dibuka jodoh. Jono, ada doa jono. Tahu lah Jono, memang Jono itu. Tunggu mi Pawayu, mana ki Pawayu? Nelpon ki biar seru. Oke, Pale dan Penena sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Buniar yang ada di pagi hari ini bergabung bersama kami. Ibu siapa lagi? Ada yang berikutnya? Boleh langsung sahabat budaya 0811 4009250. Telepon saya belum berdering ya di Sipol. Selamat pagi untuk Pak Hamzah yang monitor. Terima kasih. Oke, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bari Basa. Bari Basa. Siapa? Namata. Iya, saya Ipul saja. Saipul. Pak Saiful. Iya. Di mana Pak Saiful? Saya di Pau sekarang. Oh, Pak Saiful di Pau. Silakan Pak Saiful. Iya. Ya, jadi menarik ini hari. Itu tentang doa ya. Iya, mau baca doang. Hanya barangkali karena kita ini kan masing-masing sering mendengarkan ceramah agama. Iya. Iya, jadi barangkali memang doa banyak. Banyak, ritualnya juga ada. Tapi yang jelas kita pilih itu yang tidak mengganggu kita punya keyakinan. Artinya kita kan Islam. Nah, terus kalau doa itu bertentangan dengan ajaran agama, itu saya kira itu kita jangan lanjutkan. Ya karena seperti tadi kita bilang bahwa itu bisa musyrik. Ya, jadi saya kira kita ini punya doa. Jadi doa itu kebanyakan sebelum bala atau berbahaya itu kena kita, itu kan doanya duluan. Jadi mulai kita bangun, terus kita mau keluar rumah misalnya, itu di situ dilaksanakan atau dilakukan berdoa seperti tadi Ibu Niar bilang. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya kira itu umum. Umum itu sapu jagat. Artinya semua mara bahaya yang akan menimpa kita dengan doa itu kalau diijabah oleh Allah, insya Allah terhindar dari kita. Nah, kemudian kalau doa sesudah, saya kira tidak ada lagi. Kalaupun ada itu kurang, tapi kebanyakan setelah kita ditimpa oleh musibah, itu kan tentu kita hadapi dengan sabar. Kemudian tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagus ini temanya setiap hari ini perempat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bagus temanya. Karena memang judulnya radio kita ini kan budaya. Iya, Pak. Budaya. Hanya dalam budaya itu tentu kita harus memilih budaya itu yang ada relevansinya dengan ajaran agama. Ya, kita perlu selektif di sini. Artinya apakah doa-doa yang ditinggalkan oleh pendahulu kita atau nenek moyang kita atau orang tua kita itu relevan, ada relevansinya dengan ajaran agama. Jadi kalau tidak lebih kita tinggalkan. Kalau musyrik itu. Betul sih. Ya, kalau musyrik itu kan kategorinya mendoakan Tuhan. Dan itu bukan dosa kecil itu. Iya, dosa besar. Iya, Pak. Ya, itu tidak bisa kita diampuni oleh Allah karena kapan kita berbuat seperti itu. Iya, oke. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ipul. Iya, namanya Ade ini siapa nih? Saya namanya Anti, Pak. Anti. Terima kasih Ade Anti. Sukses ki, sehat ki, menjalankan tugas tak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipul sudah bergabung dan kita ke Ibu Sundari Denglu mau angga pagi Ibu Sundari. Angga pagi. Assalamualaikum. Bari basa. Waalaikumsalam. Orang Ini tua hari dulu Bu ini. Guru. Orang tua ya ini. Pelajaran apa ini Bu Guru Mak baca ini? doang saat menghadapi bencana. Adakah doa tak kalau menghadapi bencana? Kasih tau kan dulu Ya, Bayi bahasa yang rusak. Indonesia sama kisah aja. Sama aja saja. Apa Karena menurut mi bahasa tak masing-masing. Oh iya. Apa tahu bahasa Inggris juga diterima? Cocok Ki. Yang penting mengerti Coba mi bahasa artinya. Inggrisnya dan tene. Yang penting mengerti artinya. Saya kalau orang Indonesia aja kodong. Saya kira itu kalau bahasa Inggris arti anunya di Ada apa? Ji terjemahannya atau Ji Allah. Good morning magelap poseng. Arti kami itu. Good morning. Bahasa selamat Inggrisnya pagi. itu. Mak Galampo. Apa Mak Galampo ya? Terhambur ya atau apa ya? Magelap poseng. Mak Galampo seng. Oh, bunyi seng. Aduh. Artinya apa Orang dulu? tuanya ini ada banyaknya biar kata-kata. Nah, Jawab ke dulu, baru ku traktir Kiki makan nasi kuning. teh aja nasi kuning. Malas. Setak. Iya, mau yang lain toh. Artinya kita traktirkan nanti hari Minggu. Indah dinas kai kesian deh. Artinya itu Guntur Moni diartikan dengan bahasa Bugis Pak Galapo Isenge. Di sana itu enggak begitu bahasanya. Salah mental. Artinya kalau bahasa Indonesia Guntur berbunyi. Kenapa itu saya nggak Pak Galapo? Bukan saya Pak Galapo, orangnya Pak Galapo. Bah. Tabrak-tabrak Ki. Ih Guntur weh lari semua itu ada tuh begitu kalau tak bangkai. Iya, tak bangkana Cipuruna. Ih, tak bulintang bisa deh. Oke. Lanjut. Jadi itu Ji. Kalau saya Apa mau doanya? ceritain nenekku dulu toh. Kalau ada itu angin jamita ani itu namanya angin apa teh mau kusak beginjo. Nggak enak didengar dengan orang Makassar. Oh begitu. Sekarang puting beliung. Puting beliung. Anu, Angin beda. iya. Puting beliung nih jami pakai itu. Ika bahasa Bugis itu. Kan sekarang zaman modern nih. Ika perlu anak-anak tahu bahasa daerahnya itu angin puting beliung itu ini. Bahasa ibu itu bahasa nenek moyang. Cocok Iya. Bisik-bisik ya orang kalau itu mau disebut toh. Takut. Nanti ada bencana. Jadi kalau itu semua ritual-ritualnya dulu. Kalau saya anggap itu musyrik. Oh iya, oke. Dulu itu nenekku begini toseng kalau nak lihat itu kencang angin atau nak suruh maki nak bilang kasih itu sapu hijau kasih berdiri. Ya kita mi tangan tak di mana kita melihat ke mana ini arah angin kencang. Dipasang di situ bahasa Indonesia maki saja tapi memang ada doanya. Ada doanya bahasa Ugi. Karena 1 tahun lagi baru ada ini. Berdoa maki ya Allah semoga angin ini ke tempat yang tidak ada penghuninya toh. Oh begitu. Arti bahasa Indonesianya. Iya, jangan yang ada orangnya kodong. Biasa itu di tengah lautan yang tidak ada kapalnya atau di hutan-hutan. Iya, kita kasih belok ke sana dengan doa kita. Iya betul. Kamanjo. Kamanjo, Jono. Itu Jono. Minta doa, sudah minta doa selama, minta doa lain lagi. Banyak Iya, itu yang dibilang orang rakus sudah punya 1 mau lagi 2. Masih mangga Jono.
Gap Ya lagi. nasi corona. Mas mau kau didetek di dalam Bah. Nena ngasih jo corona. memang itu Jono. Lihat saja Bunda. Nanti Bah. tabutuki baru biarkan dia tabu lintang. Rasai. Iya. Oke deh. Makasih ya Iya. Bunda. Mungkin itu saja saya komentarku nah. Suara budaya. Sulawesi Sehat Selatan. selalu Ki, lanjut Iya. tugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Lukmu di Tarakang. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Adakah penelpon? Mau maka kabar nagang sebentar pinah. Oke deh. Sebentar ya sahabat budaya, saya akan kembali di sesi kedua di kabar Pro 4. Saya akan bacakan dulu karena jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, sesi kedua akan kembali. Jangan khawatir, akan saya sapa Opa Is, ada tadi Pak Hamsa. Silakan sebentar, sesi kedua saya akan lanjutkan kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Intan. Pagi Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Koperasi. Saya udah capek denger janji Bu. Semua cuma manis di awal. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji Pak Rudi. Di koperasi ini semua warga punya suara, punya hak dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar dan saling gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia. Sahabat budaya, Masjid Katangka yang terletak di Kabupaten Goa merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di kawasan Kerajaan Goa Talo. Arsitekturnya masih mempertahankan bentuk asli dengan dinding tebal dari batu padas, atap bertingkat serta ukiran kayu yang khas, mencerminkan perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Katangka juga menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi. Banyak peziarah dan wisatawan datang untuk melihat langsung keindahan bangunannya sekaligus belajar sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Suasana religius yang kental dipadukan dengan nilai sejarah menjadikan masjid ini warisan budaya yang selamat. Demikian Kabaratna Pro 4.
Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 Juta Rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 Juta Rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia. Angin pada kui pas
Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di Bari Bahasa sesi kedua. Tapi kita tidak live Facebook dan YouTube ya. Kita tetap live biasa sahabat budaya. Dan saya nantikan telepon berikutnya. Ada siapakah di sana? Pak Hamsa. Assalamualaikum Bari Bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa. Apa kabar Pak Hamsa? Ya, kabar baik, capek, baru pulang jalan-jalan. Ih, semangat ya olahraga, hidup sehat ya. Oke deh. Pak Hamsa, kalau bicara tentang doa saat menghadapi bencana. Nah, sebenarnya apa doa yang biasa mungkin yang kita baca begitu saat menghadapi bencana? Silakan, Pak Hamsa. Wah, itu. Iya. Ini baru. Kalau Pak Roman tadi apa dah bilang? Bede, baca doa Islam sih sebenarnya, baca doa dalam hati bahwa dijauhkan dari bencana, dihindarkan dari angin, laso angin. Tapi terakhirnya buntut-buntutnya, ya Allah jangan datangkan musibah itu karena saya belum menikah begitu. Saya tidak tahu menikah keberapa kalinya begitu Pak Hamsa. Nah mau saya ngiki kapan? Oke. Bencana seperti angin. Iya. Kalau angin itu, ya kita sebut namanya Bapak Aja Dentekne, Mbak Inces. Oh begitu. Kamu jangan lewat di situ karena sweeping. Itu, begitu Ji. Ya. Oh angin. Di utara, di selatan, di atasnya rumahku lewat ya. Nah, begitu. Tapi ada namanya disebut namanya itu angin. Siapa namanya sebenarnya? Enggak mengerti Kak, laso angin begitu, kayak begitu. Pokoknya semua ya disebut namanya. Iya. Ada pengalaman 5 tahun lalu. Iya. Kiri kanan itu rumah. Iya. Terbang semua di belakang tembok runtuh. Tapi salah satu rumah tidak apa-apa. Karena? Kemudian ada juga terjadi di Jalan Barukan dulu namanya Baco Ahmad kebakaran. Baco Ahmad itu bicara itu doanya itu cuma air kasih siram-siram dan ke rumahnya terbakar kiri kanan. Itu berkat doanya orang tuanya. Baco Ahmad, kita tahu Baco Ahmad pemain bola dulu. Tidak. Yang tinggal di Jalan Barukan pasti Pak Roman tahu atau Pak Jono. Iya, jadi kita sebut namanya. Wahai Lentene, wahai Mbak Inces, kamu jangan lewat di Hamayani karena ada sweeping di depan. Itu contohnya itu. Misalnya namanya angin siapa, disuruh bergeser, kamu lewat di situ ya. Gitu. Tapi baca-bacanya, ya saya kasih contoh saja dengan bahasa Perancis ya. Aduh, saya takut kayaknya kalau bahasa Prancis gitu. Bahasa Prancisnya begini. Iya. Aja. Ila becce asoto tegenu iko angin. Jatan dia ko mola. Diserando ko bola ko mola. Kita pada salaba. Iya. Sudah itu dibaca juga kalau boleh keluar tuh hujan-hujan rintik-rintik jatuh ke tanah raci-raci. Nona-nona krocici, para kata silaci-laci. Oh begitu. Iya, itu bahasa Perancisnya. Iya, tapi itu doa tergantung dari dia.
ketawa semua cucuku dengar di sini. Nasame, kenapa ada sambungannya Iya. begitu? Ciraci, siapa? Ya, ya kau hujan itu taruh rati kalau jatuh. Iya toh. Iya. Jadi itu dibaca. Begitu. Iya. Jadi angin. Angin yang di atasnya ke rumahku lewat, di samping kiri kanannya lewat. Tapi itu namanya angin siapa? Iko namanya angin ada. Ketidak namanya Ada. angin. Seperti manusia toh. Seperti saya manusia, namaku Hamsa. Iya. Kalau angin namanya siapa? Oh, jadi kita yang kasih nama sendiri ceritanya begitu. Iya. Oh, Mau begitu. kasih gitu. Mau kasih nama Oke. Dentene, mau Inces ya terserah. Kita yang baca doa Ya, itu oke, ya. baik. Pokoknya niatkan Dentene, saja Dentene. niat. Iya. Ya, dentene. Jadi itu kalau pagi-pagi suruh buka pintu pagi-pagi buka rezeki, apalagi kalau gadis tuh mau kawin, tak buka juga rezekinya, tak buka kita lele. Kamu Jono, kita itu Jono. Oke deh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hamsa. Dentene lanjutin bercanda Iya, pagi-pagi bercanda. di. Iya, Pak Hamsa, Karena saya makasih. pulang capek, saya harus bercanda. Tapi itu betul itu. Oh iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia bilang Ibu Niar katanya bedeng itu mi doanya datoko juga dente nih. Pak Hamsa katanya, oke salam katanya. Ada semua namanya angin, api, udara, ada semua namanya itu kalau orang tua dulu. Oh begitu. Oke, Opa Is mana Ki? Gimana Ki Opa Is? Oke, Opa Is sudah bergabung. Kita coba terima dulu Opa Is teleponnya di. Assalamualaikum Opa Is, Bari Basa. Mari bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Opa Is. Ya. Adakah doa atau baca doang Ya. saat menghadapi bencana? Kalau doa saya mengawali kalau saya mau keluar atau mau kemana-mana melakukan aktivitas. Yang pertama itu yang saya doa, tawakal Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi saya serahkan diri saya kepada Allah. Iya, jadi habis itu kalau memang sudah ada tanda-tanda ada seperti hujan atau angin, saya doa dengan bahasa yang saya mengerti. Jadi kalau bahasa Indonesia ya saya berdoa, ya Allah, hindarilah keluarga dan lingkungan saya untuk bencana akan terjadi. Selamatkanlah kami semua. Ya dengan bahasa dengan niat yang betul-betul tulus. Nah, tapi itu doanya juga yang tahu termasuk benar juga itu Pak Jono. Tadi doanya itu hanya salah tempat Ki. Doa Jono. Iya, yang saya pahami tadi. Jadi sebenarnya itu apa tadi yang tapi kita ambil positifnya, jangan negatifnya. Iya. Karena ada doanya tadi. Iya. Jadi itu sebenarnya doanya cocok di hari Jumat Pak Jono. Kalau malam Jumat kita pakai doata itu. Yang terakhir. Ya, pasti jadi itu, pasti jadi. Jadi tidak bakal pasti jadi diterima dari Allah. Doata. Ya saya kira itu yang ku sambung dari Pak Jono. Iya karena aneh-aneh tong itu memang kedengarannya doanya Bella. Iya. Seorang doa bencana harus itu gitu. Iya. Jadi semoga Pak Jono bisa mendapatkan doanya untuk apakah dia menambah atau memang status duda? Menambah. Oh menambah, oh ya. Semoga terbukti tawa. Iya. Ya oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Is sudah bergabung di pagi hari ini. Kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya, sahabat budaya di belakangnya Opa Is 0811 400 9250. Kalau memang kita di suku Bugis Makassar itu punya doa, yang pasti kalau doa itu adalah doa pengharapan ya untuk kita, kebaikannya kita. Dan kali ini kita bicara tentang membaca doang
saat menghadapi bencana. Saya coba terima penelpon berikutnya. 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa Barjuna. Halo. Iya, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tahu janji tempat tak? Wah, tadi sebelum subuh hujan keras. Tapi tidak bahasa ji kita ke di rumah ki. Kemudian enggak ji ya. Tapi sedikit agak Agak apa? agak dingin. Agak dingin. Tarik selimut. Akal limbu ki gang. Cocok kita. Dingin karena sepi ki. Mau ki ditemani sama itu. Maka lagi ya. Sama ada itu doanya Jono. Ada doanya Jono. Yang pertama itu doa untuk terhindar dari bencana. Yang berikutnya doanya adalah jangan datangkan Kak bencana karena masih mau Kak lagi. Itu. Mantap aja. Kita jangan berdoa kayak dia berdoa bencana. Apa doa tak kalau baca doang saat menghadapi bencana? Adakah doa tak? Kalau saya simpel saja, kalau saya dan paling Allahu Akbar itu yang paling gampang diucapkan. Serahkan semuanya kepada yang di atas, bahwa ini semua terjadi karena Allah. Iya betul, begitu. Terus yang pakai bahasa juga itu memang ada dulu. Ada namanya tuh nama-nama angin. Ada namanya begini. Angin lau, angin lutu. Nah itu mungkin paham lebih mengerti sabar bahasa begitu. Itu ada bahasa kan ki. Raci-raci ki air kah tak apa begitu ada bahasanya. Tidak kuingatnya. Bahasa Makassar itu kalau yang tadi saya bilang itu bahasa Bugis. Iya bahasa Bugis ya. Jadi tapi kayaknya di zaman sekarang itu yang begitu kan ente enggak terlalu ini enggak terlalu apa namanya tidak dipakai masih dipakai tapi mungkin dia bilang orang Makassar papi bundu kadang dipakai toh. Oh ya bisa itu. Ide Kak tidak apa-apa Ji, yang penting tidak musrik kan sesuai dengan mungkin agama kita. Orang-orang tertentu bisa menggunakannya ente. Kalau kita ya iya. Enggak tahu kalau Pak As mungkin masih pakai barangkali Pak As di. Tidak pernah. Karena Pak As kan termasuk manusia langka dan tene. Gantole. Gantole dia. Manusia langka yang tidak pernah muncul-muncul kalau bari bahasa. Tenggelam kita di kolam nilana. Sibuk tahu urus anunya tahu kalau pagi-pagi tuh ayamnya, berdoa burungnya, apanya ya. Dia kasih makan tuh burungnya kalau pagi-pagi sama ikan-ikannya itu. Nggak ada burungnya, ikan sih kasihan. Saya kira pelihara burung kakatua. Yang giginya tidak tumbuh-tumbuh selama 2 tahun, Watija. Iya. Selamat pagi yang baru lewat di Opais. Lagi OTW barangkali. Hati-hati kalau ada hambatan, apalagi ini musim hujan tuh. Ya kurangi kecepatan ya. Iya tahu itu saling mengingatkan. Papai enggak? Iya. Saling mengingatkan ya. Iya. Apa tuh mau pale? Iya tahu. Persamaan juga mudah-mudahan monitor nih Pak Ipul. Iya. Iya Pak Ipul juga suka dibahas kalau suasana begini. Ada nih tadi. Mungkin habis sudah bergabung jogging ke apa? Pak Ipul sudah bergabung tadi ya. Baik. Oke deh. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih Dente. Pak Arjuna terima kasih Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arjuna dan kita ke penelpon berikutnya. Oke. Ada siapakah? Pangkep Miseng juga. Tidak maros, Pangkep Miseng. Assalamualaikum. Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aja saya ini enggak banyak komentar terlalu panjang. Apa mau gak saya baca doang? Apa doa ta saat menghadapi bencana? Kak Ustaz Kigang bagi-bagi ilmu tak sama kita. Ustaz ya. Potong jadi sebenarnya kalau doa itu bilang orang kan wah si masih puang. Cuma artinya terwujudnya tahu diterimanya itu doa biasanya kan tergantung dari sang di atas tuh.
Ya, Nah, oke. ya saya sebelumnya saya mau dulu nih apa namanya koreksi ini mengenai bahasa tadi itu yang 4 huruf itu yang dimulai dengan huruf L dengan A S O. Oh iya, Itu kalau yang dalam keluarga saya itu, saya kembali dulu ke kue. Itu kue tidak pernah di dalam keluarga saya namanya kambing-kambing. Ih, siapa bicara Tapi kambing, kambing-kambing? Nggak ada bicara dengar dulu. Ini kan kalian yang aslinya tuh kambing-kambing. Oke. Ini masalah angin. Kalau orang menyebutnya lasso itu tidak pernah ada, tapi yang tepatnya itu lisu. 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 Artinya lisu itu kan putaran. Kalau bahasa Bugis juga lisu kan kembali. Iya, betul. Itulah pelesetannya orang-orang yang tidak mengerti betul. Artinya Jadi dibilangnya begitu gitu ya. Ya, bukan lasso, lisu. Oh, lisu. Lisu angin, lisu angin. Tidak pernah dalam keluarga itu disebutkan begituan. Kembali ke masalah kalau yang orang-orang ini apa namanya? Kalau nenek saya itu almarhumah itu yang kebiasaannya yang saya pernah dengar waktu masih saya kecil itu dia bilang itu dia berteriak bilang rate luar dato. Itu janunya saya ke pelaksanaan saya tidak tahu karena masih kecil saat itu. Tapi kalau saya punya bapak almarhum yang dia lakukan pertama dia pasang sapu ijuk. Kan orang tua dulu kita itu kan identiknya dengan sendu-sendungan tuh ceritanya. Oh iya, sendung-sendungan itu apa? Sapu, Kasih tahu sapu itu kan sapu kan itu menyapu yang kotor-kotor. Yang kali ini kalau saya sapu ijuk itu kan gunanya untuk menyapu yang mau datang itu yang anginnya lah, lisu angin itu. Itu yang kayak tadi Sumi yang Lumu bilang Sumiati dikasih berdiri kemudian sapunya. Kemudian dia barengi dengan asan. Itu kan dari segi agama itu kan dibolehkan. Itu yang saya tahu. Kan banyak beberapa doa yang artinya kalian juga sebagai tambahan memang semua bahasa kita terima, semua alat kita terima itu. Tapi sebaik-baik doa itu yang bentuknya dalam bahasa Arab. Ya, begitu. Banyak jamunya. Banyak Ji. Banyak doa. Baca dulu doanya tuh ajar ke orang. Ku kasih lepas di panjang itu. Pendek mau yang pendek-pendek. Nah, ada yang pendek. Kalau yang saya kalau saya pakai itu Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyufal mukhtalifa wasyadaida wal mihana wazahara minha wa ma batana min baladina. Sebut nih daerahnya tuh. Hasana wasad buldali muslimah amma innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Pangkep tutupnya. Ya, misalnya Pangkep bisa Makassar itu. Balat kan negeri. Itu kan adanya tuh. Tapi saya kembali sih semua kan permohonan tergantung dari atas. Siapa tahu yang berdoa berlumur dengan dosa kan tidak diterima juga. Tidak deh. Seperti saya misalnya tuh kan saya tidak juga tergantung. Enggak semua begitu. Allah saya mau ngampuni dosanya umat, bagaimana doanya ya? Salah Ki. Nah, koreksi gitu ya. Artinya kembali ke situ. Kalau itu yang sama anukan luruskan sedikit. Kalau di dalam lingkungan keluarga saya itu tidak pernah namanya itu lisu. Lisu angin putaran. Kalau masalah itu putaran. Itulah yang dihindari. Mungkin dari segi anunya barangkali sekarang di angin puting beliung kah? Iya. Kalau di luar negeri sana seperti tornado itu anunya lisunya itu. Di putarannya itu anunya. Oke, itu saja dari saya barangkali. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi juga pengetahuan, ilmu pengetahuan maksudnya disambung Ki, ilmu pengetahuan kepada kita tentang baca doang saat terjadi bencana atau menghadapi bencana. Ini adalah salah satu ilmu juga yang kita tidak dapatkan dari mungkin dulu atau kita saat sekolah, tapi
dalam berbicara atau bertemu dengan orang banyak, kita mendapatkan ilmu juga dalam menghadapi bencana. Itu ternyata ada doanya. Ya walaupun mungkin kita biasanya ada doanya untuk menghadapi masalah atau bencana maksud saya, menghadapi bencana, tapi tidak secara langsung. Nah, di Bari Bahasa kita berbagi ilmu. Baik. Assalamualaikum Pak Saleh di Rapakaling. Waalaikumsalam warahmatullahi Bari wabarakatuh. Bahasa. Iya. Bari Bahasa Pak Saleh. Bari Iya. Bahasa. Bicara tentang mak baca doang saat menghadapi bencana, adakah orang tua tak dulu mengajarkan sama kita tentang doa itu? Iya. Oh, masalah itu Iya. saya lihat itu saya punya orang tua Iya. ya memang ada dia pakai Oh ya. karena itu rumahnya ya itu nak bilang orang tadi lah suami kalau kita di kawasan daerah pas dia berdiri di muka rumah itu pintu rumah tunjukkan kau lewat sana. Iya, begitu. Lewat di situ itu pisang apa di situ. Iya, ada tong itu berarti ilmunya di tenaga batinnya begitu ya, batinnya. Soalnya nasi mak gurian mak guru deh. Agak tuh main kena pokoknya, insyaallah. Itu pengetahuan Tuhan tidak. Iya. Tapi kasih tahu apa kita pakai itu, Bapak bilang. Yang dipakai begituan memang lain namanya dia kan permainan tonji juga namanya itu angin riuh angin riuh sunnah angin boleh Allah Ta'ala balistikan boleh balagu nah Jojo nih ini pendek sih disertai dengan niat. Ini niat biar apa kalau tidak ada niatnya tidak ada sama tapi bilang biar pemerintah tinggal kalau tidak ada jasa tidak ada apa. Jasa gitu. Niat itu. Begitu dalam hati kan niat itu tidak boleh nak kena lidah, tidak boleh nak kena mulut, bibir hanya jangan hati jangan kena itu. Begitu. Nah Jojo itu nak tunjukkan lewat sana aku pisang apa di sana kayu hancur. Itu biasa orang kalau macam di kota kita pakai begitu. Iya. Ada tanda-tanda angin datang, hitam di sana, anak-anak tahu mangka sana makan dari kalau ada itu ada tanda keluar itu angin, ada itu orang biasa tapa naik, nah buka pintu di atas umpamanya, nah hati-hati mau ke sampingnya. Oh begitu. Iya. Nanti mana jujur tunjukkan jangan lewat sana aku katanya dia kasih anak nuka bahaya ini tangka gitu mana orang ini itu bilang masa rumah katanya tidak ini alhamdulillah Pak tolong ampun lah Ta'ala mana misalnya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau orang dulu banyak sekali baca-bacanya dan mata batinnya tuh kuat begitu. Orang dulu itu mata batinnya memang apa ya, kalau dibilang sama Allah Ta'ala itu dia kena begitu. Karena mungkin keimanannya begitu dan itu tadi dia Mangka bilang kurang-kurangi dosanya Kapang di. Maaf bercanda. Ya karena memang dibilang itu kalau orang dulu itu nak tembus ki hatita. Oke. Mohon maaf saya penelpon biasa saya ini suaranya tidak kedengaran dengan jelas. Jadi saya baru tahu ternyata ada. Kalau saya mengintip ya ada dia. Oke, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Bahasa. Iya, astagfirullah. Maaf ya, suaranya tidak kedengaran telepon biasa saya kurang tahu kenapa begitu. Iya. Iya, ada teknisnya mungkin ya. Maaf ya, baru terima ya. Ku intip-intip ki dulu baru bisa ada berbunyi begini di bawah meja ki jadi. Iya benar, maaf ya. Oke deh, baiklah. Apu Amran ada komentar tak? Mak baca doang saat menghadapi bencana. Ada doa-doa yang ajarkan ki orang tua tak dahulu begitu? Iya. Iya.
Mm-mm. Mhm. Oh, ada bahasanya memang dalam bahasa Bugis begitu ya? Hmm. Artinya? Mm-mm. Mm. 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 Ya. Ya. Mhm. Mhm. Ya, begitu. Mhm, 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 mhm. Mm. Ya, ya. Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Ya, ya. Mhm, mhm, mhm. Ya, mhm. Mhm. Iya, heeh. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya, mhm. Mmm. Gitu. Iya, iya. Iya. Mhm. Mhm, mhm. Mmm. Mhm, mhm, gitu. Oke, heeh. Mhm. Ya, oke. Oke, baik. Makasih Opo Amran. Oh ya, kita juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opo Amran sudah bergabung di pagi hari ini. Dan memang kalau bicara tentang pesan orang tua dulu itu memang mereka punya pemikirannya itu sampai langsung ya ke tempatnya begitu. Tidak biasa, jarang sekali itu namanya meleset begitu. Entah itu mereka pakai orang orang bilang pakai ilmu-ilmu hati begitu, ilmu batin biasanya orang bilang. Dan memang setiap suku itu pastinya berbeda pengajarannya terhadap ilmu pengetahuan yang mereka tahu begitu. Mungkin di Wajak beda, di Pangkep beda, di Bone beda, atau daerah lain itu berbeda-beda. Tapi yang pasti intinya adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau berdoa untuk kebaikan dan terhindar dari bencana tersebut. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung di pagi hari ini dan juga silakan di WhatsApp kami 0811 400 9250. Pak Marsuki tadi mau bergabung, Pak Marsuki? Ya, mana Pak Marsuki mungkin mau bergabung berikan komentarnya pagi hari ini, silakan. Saya nantikan di telepon biasa katanya. Oke, baik Pak. Saya nantikan ya teleponnya Pak Marsuki. Saya coba dulu kasih dengarkan dulu ada kelong berikut ini. Ini judulnya apa? Nampaten aja.
Ih, 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 ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Nusantara Pagi masih bersama Anda.
aku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua. Maaf Bu, sedang ramai sekali. Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat. Semoga segera terwujud ya Dok. Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inang ya mo jama-jamamu
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia. Sahabat budaya, kue taripang adalah kue tradisional dari Sulawesi Selatan yang banyak digemari masyarakat Bugis karena cita rasanya yang manis dan gurih. Kue ini memiliki teksturnya di luar akibat lapisan gula merah yang pengering, serta bagian dalam yang kenyal dan berserat berkat campuran tepung beras, ketan, dan kelapa parut. Meskipun tergolong kue tradisional, taripang kini mudah ditemukan di warung dan kafe. Selain rasanya yang khas, kue ini juga memiliki nilai historis dan filosofi, serta proses pembuatan yang unik dan menarik untuk dicoba. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mengapa nih? Saya nak nak sini kini onjam lagi. Dah, kini kini tahu. Oh kabe, orang kaya baru, baca kau dah. Nak blender lagi. Cek, heranku mamo kalau kuliah muka nasana kama tampona. Cek, lana sama mama, amalo mami, takana. Cek, orang kaya baru nampapi acini doe, sangin cincin karemena. Cek, apa mau gau, mana gigina, bulai ngasih. Orang ini boleh gigin lo tolong. Ale boleh, mana boleh kanu kunu sare bulai. Lala, kaya tapi kampungan. Maros deh. Tena tompa nakebo ulungku, tena tompa na mindra tanjaku, nakama tommi tu tena anggana. Rapusumi jadi orang caru, ane poleng ale koci matangku, kasana dudu boronu. Nak lupa ini. Guna air minta itu dulu, kulit kacang tak. Baru pokoknya begitu. Tampo, boro. Cek, heranku mamo kalau kuliah muka nasana kama tampona. Cek, lana sa mama, amalo mami, takana. Cek, orang kaya baru nampapi acini doe, sangin cincin karemena. Cek, apa mau gau, mana gigina, bulai ngasing. Pasabang itu padanggang jual beli antu tawa. Jual beli, jual cana beli bir. Baca lo padangan cumi. Tidak begitu kalau orang kaya. Masa teman dulu dilupa? Lupa lautan, lupa daratan kalau sudah di laut. Tena tompa nakebo ulungku, tena tompa na mindra tanjaku, nakama tommi tu tena anggana. Rapusumi jadi orang caru, ane poleng ale koci matangku, kasana dudu boronu. Ngapa nih orang kaya baru na onjos mage. Dia mau nacini, pasabang buat berwa.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk. Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi. Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 Sehat 5 Sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara kita berikutnya. Seperti biasa di hari Rabu kami akan hadirkan pembinaan bahasa daerah, dan kali ini kita akan ke pembinaan bahasa daerah Makassar. Untuk sahabat budaya di mana saja berada, kami ucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam siaran pembinaan bahasa daerah di Radio Republik Indonesia Makassar. Tena
Pendengar, Indonesia memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Karenanya, kita mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Tugas ini tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa menghormati dan memelihara bahasa daerah merupakan upaya menjaga kekayaan budaya nasional. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak bahasa daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Tim pemetaan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan mencatat ada kurang lebih 114 bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Salah satu bahasa daerah di Sulawesi Selatan yang hingga kini masih menjadi alat komunikasi dan alat ekspresi diri dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan adalah bahasa Makassar. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat penutur bahasa Makassar di Sulawesi Selatan, dalam penggunaannya sebagai sarana komunikasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Untuk itulah, pada malam ini kita akan melakukan pembinaan bahasa Makassar dengan topik Sistem Perulangan dalam Bahasa Makassar. Mengingat luasnya materi yang berkaitan dengan sistem perulangan, pada kesempatan ini pembahasan perulangan dalam bahasa Makassar dibatasi hanya pada unsur sistem perulangan sederhana dalam bahasa Makassar. Saudara pendengar yang budiman, dalam bahasa Makassar, kita mengenal sistem perulangan. Sistem perulangan atau pengulangan merupakan suatu proses gramatikal berupa pengulangan bentuk, baik sebagian maupun seluruhnya, baik disertai perubahan fonem maupun tidak. Perulangan semu dalam bahasa Makassar. Kata ulang semu dalam bahasa Makassar terdiri atas satu suku kata yang diulang. Jenis kata ulang semu dalam bahasa Makassar ini ada yang utuh dan ada yang mengalami perubahan nasal. Kata ulang semu yang utuh dalam bahasa Makassar sebenarnya adalah kata-kata yang sudah dalam bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi atau kata ulang yang tidak mempunyai arti jika berdiri sendiri. Dengan kata lain, kata ulang ini merupakan contoh kata dasar yang bentuknya hanya menyerupai kata ulang. Sebagai contoh, dapat disimak berikut ini. Pepe, bisu, papa, bilah bambu, bebe, air liur yang keluar dari mulut, bobo, makanan unggas, tete, titian, tutu, cermat, keke, gali, koko, kebun, lolo, muda, leme, lamban bekerja, kongkong, anjing. Kata ulang semu yang mengalami perubahan nasal. Adapun kata ulang semu dalam bahasa Makassar yang mengalami perubahan nasal atau terjadi perubahan bunyi konsonan nasal berubah menjadi bunyi konsonan lain yang berdekatan, misalnya konsonan nasal M berubah menjadi NG, konsonan nasal N berubah menjadi NG, dan konsonan I menjadi konsonan nasal NG. Dapat disimak berikut ini. Pempeng, dua barang melekat jadi satu. Pampang, palang, bambang, panas, bumbung, penuh, tantang, kencang, cancang, kerja cepat, lolong, gonggong, renreng, tuntun. Kata ulang semu dalam bahasa Makassar yang terdiri atas dua suku kata yang diulang merupakan bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi. Sebagai contoh, pala-pala, kupu-kupu, biri-biri, siput darat, bereng-bereng, capung, bolang-bolang, laba-laba, tuing-tuing, ikan terbang, kolo-kolo, pelancar di loteng, kulu-kulu, semacam binatang kecil berbinar-binar pada waktu malam, nawa-nawa, angan-angan, matu-matu, faedah, onde-onde, kue onde-onde. Kata ulang semu yang terdiri atas dua suku kata akhir yang diulang. Dalam bahasa Makassar juga terdapat kata ulang
yang pengulangannya terletak pada suku kata akhir. Sebagai contoh, dapat disimak berikut ini. Karae-rae, ribut berbicara. Kabarra-barra, masyur keberaniannya. Kabuyu-buyu, indah sekali. Berdasarkan contoh kata ulang semu yang disebutkan tadi, dapat diketahui bahwa dalam bahasa Makassar terdapat bagian kata ulang semu yang tidak mempunyai makna. Kata itu dapat terdiri atas 1 suku kata, 2 suku kata, atau 3 suku kata, dan tidak termasuk dalam proses morfologis. Kata ulang yang tidak mempunyai makna tersebut dinamakan kata ulang semu. Selanjutnya adalah perulangan morfologis. Dalam bahasa Makassar, selain terdapat kata ulang semu, ada juga yang dinamai kata ulang yang sebenarnya. Kata ulang yang sebenarnya ada yang diulang secara utuh, ada juga yang diulang sebagian saja. Kata ulang utuh dalam bahasa Makassar dapat disimak berikut ini. Bentuk dasar batu. Bentuk ulang batu-batu, artinya banyak batu kecil. Bentuk dasar bala, bentuk ulang bala-bala, artinya rumah-rumah. Bentuk dasar jarang, bentuk ulang jarang-jarang, artinya kuda-kuda. Bentuk dasar batu, bentuk ulang batu-batu, artinya datang-datang. Bentuk dasar erang, bentuk ulang erang-erang, artinya oleh-oleh. Bentuk dasar cakdi, bentuk ulang cakdi-cakdi, artinya kecil-kecil. Bentuk dasar lompo, bentuk ulang lompo-lompo, artinya besar-besar. Bentuk dasar laro, bentuk ulang laro-laro, artinya marah-marah. Bentuk dasar sekre, bentuk ulang sekre-sekre, artinya hanya satu. Adapun yang dimaksud dengan kata ulang sebagian dalam bahasa Makassar dapat disimak contohnya berikut ini. Bentuk ulang balak-balanja, artinya belanja. Bentuk dasar lamari, bentuk ulang lama-lamari, artinya lemari-lemari. Bentuk dasar kadera, bentuk ulang kadek-kadera, artinya kursi kecil. Bentuk dasar esere, bentuk ulang ese-esere, artinya sempit-sempit. Bentuk dasar luara, bentuk ulang lua-luara, artinya luas-luas. Bentuk dasar baine, bentuk ulang baik-baine, artinya perempuan kecil. Bentuk dasar kantisi, bentuk ulang kantik-kantisi, artinya asah-asah. Bentuk dasar akjekne, bentuk ulang akjekne-jekne, artinya mandi-mandi. Bentuk dasar acini, bentuk ulang acini-cini, artinya menonton. Berdasarkan contoh yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa dalam bahasa Makassar, baik kata ulang utuh maupun kata ulang sebagian, keduanya mengandung makna. Oleh karena itu, bagian yang bermakna tersebut disebut kata dan perulangan tersebut termasuk dalam perulangan yang disebabkan adanya proses morfologis. Berikut adalah perulangan sintaksis. Reduplikasi sintaksis dalam bahasa Makassar bentuknya dapat berubah pengulangan morfem yang menghasilkan klausa, pengulangan kata-kata atau frase, dan dapat pula berupa pengulangan kalimat secara lengkap. Contohnya dalam bahasa Makassar, sengkasaiko, sengkasaiko, singgahlah engkau, singgahlah engkau. Erantonga, erantonga, bawa jugalah aku, bawa jugalah aku. Teaja, teaja laku apai tau kamaya. Aku tak mau akan kuapakan orang yang demikian. Apa lanu gaukang? Apa yang akan kau perbuat? Apa urukna? Apa pakaramulanna? Kere pokokna? Kere akak maklanranna? Apa mulanya? Apa permulaannya? Mana pokoknya? Mana akar menjalarnya? Saudara pendengar yang budiman, berdasarkan contoh-contoh yang saya kemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa perulangan dalam bahasa Makassar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Ketiga jenis perulangan tersebut
dapat disimak berikut ini. 1. Perulangan semu, yaitu perulangan yang dasarnya tidak mengandung makna dan hanya terdiri atas perulangan suku kata. 2. Perulangan kata, yaitu perulangan yang mengandung makna. Perulangan yang terdiri atas kata dan di antara bagian yang diulang tidak terdapat jeda, inilah yang dinamakan perulangan morfologis. 3. Perulangan dengan gejala sintaksis. Perulangan sintaksis dalam bahasa Makassar lebih terbatas bila dibandingkan dengan perulangan morfologis. Dengan kata lain, perulangan morfologis lebih produktif daripada perulangan sintaksis. Mai di Pantai Rosari, allo minggu jai tahu nia ngasih para luna balu ore angoco aki otomalo ai sayang beli satu dapat dua, murah tawar harga kaki lima. Tahu toa opa oma anak muda tahu dolo. Baba nona nia ngasih ngadi bungang. Mana ajar lu dompet kosong katena rudina ai sayang olahraga tantang murah jalan-jalan sambil cuci mata. Pantai Losari Anjungan Kusengka mari poso sauna mamo pangkasiatku na iri angin mamiri. Pantai Losari Anjungan kucini bawa na inona ya benar mamo baku gandeng tangan kama mami dia patan harino. Ibu lagi dulu barangku we singgah ki pasti disuka ki kamurai beli kisahku dapat dua ki ibu hanya tinggi we. Balu ore angoco aki otomalo ai sayang beli satu dapat dua murah tawar harga kaki lima. Tahu toang opa oma anak muda tahu dolo. Baba nona nia ngasih ngadi bungang. Mana ajar lu dompet kosong katena rugina ai sayang olahraga tantang urang jalan-jalan sambil cuci mata.
Baik pendengar, demikianlah pembahasan kita malam ini. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk mengembangkan dan memahami seluk-beluk sistem perulangan dalam bahasa Makassar. Marilah kita senantiasa menjaga dan melestarikan kekayaan bahasa dan keberagaman budaya kita. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara, dan selamat malam. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
mencaji tandra capana asih puji ngata Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Masih di Perompat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama di pagi hari ini dengan informasi tadi pembinaan bahasa daerah dari daerah Makassar, dan saya masih menemani sahabat budaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan kelong-kelong yang hadir di ruang dengar pagi hari ini menemani aktivitas. Dan kita dengarkan dulu yang berikut ini. Bang, Bang, apa? Dari tadi main HP mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih. Mana Bang, mana? Maaf dek, udah habis uangnya. Ya. Ada nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya buat mainin slot. Siapa tahu aja dapat tambahan buat kita. Astagfirullah Bang, sadar nape Bang, sadar. Kagak ada tuh Bang judi online yang bikin kita kaya. Yang ada malah bikin kita sengsara. Ih, kalau abang begini terus main judi online mulu. Udah deh Bang, ayo mau minta pisah aja. Jangan. Ayo mau pulang Bang. Jangan ya. Ayo kagak sanggup ya Bang, hidup begini terus. Sabar dulu. Gak mau. Ayo pulang dah. Dek,
Dek, Adek. Menjanjikan Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok, bangun Jakarta supaya bebas dari judi online. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, karena aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga
Menggapai langit dengan tangan terhentam, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi hari hingga jam 11 Indonesia Tengah. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua dan juga Kamil di Bella to jemane mae ansombalangi sarengku. Nyala riborina tu belaya mangku mamone ma bella saromangu rangi tonja drimangka sara kabuta kala sukangku naku tonja di kampungku mingka apa mau pareku kata lasaku nakuku nalawasimpu jari pa iyo mikapa jari sareni lebakan rita lasaku sage kulingka rianja. Sumbalangi sarengku anyala riborina tu belaya mangku mamone ma bella saromangu rangi tonja rimangka sara kabuta kala sukangku naku tonja di kampungku mingka apa mau pareku kata lasaku nakuku nalawasimku jari pa iyo mika pa jari sareni lebat
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini, mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap. Itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi keluarga. Saatnya istirahat pertama. Raf, kamu beneran percaya program makan bergizi gratis ini bakal jalan terus? Katanya sih cuma pencitraan doang. Awalnya aku juga mikir gitu nih, tapi lihat deh sekarang, semua siswa bisa makan bareng, nggak ada yang ketinggalan. Iya juga ya, sekarang kantin malah sepi. Gimana nggak sepi? Anak-anak pada makan bersama di kelas masing-masing. Lauknya pun berganti dan bergizi. Kalau ini dijaga terus, kita jauh lebih sehat. Makan bergizi gratis untuk generasi sehat dan cerdas. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
bisikna. Angiman miriku pasang ditujui tontonana tu seroa takkan lupa batu mi angiman miri angin nyerat dingin-dingin nama lantas ribuku
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kita masih bersama di pagi hari ini sahabat budaya yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan informasi untuk kita semua sahabat budaya, tradisi yang ada atau pembersihan diri yang ada di suku Bugis dan Makassar. Sebenarnya pembersihan diri ini bertujuan sahabat budaya untuk mengusir tujuannya mensucikan diri dari hal-hal buruk untuk keselamatan. Ada berbagai bentuk tradisi ini yang dilakukan ya seperti ceme pasile. Nah, tradisi ini dilakukan untuk calon pengantin dan ritual pasili ini untuk ibu hamil juga ada. Maknanya sahabat budaya bervariasi tergantung konteks mulai dari tolak bala, simbol syukur hingga bagian dari ritual menanam padi. Kalau bicara tentang ceme pasile untuk calon pengantin biasanya ritual penyucian yang wajib bagi calon pengantin Bugis sebelum menikah untuk membersihkan diri dari segala kotoran dan malapetaka.